Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma iftalana futuhal arifin, warzukna fahman nabiyyin, wa ilmil mursalin. Ya Allah, berkahilah majelis ini, limpahkanlah rahmat, kesehatan, kebahagiaan, dan kedamaian kepada kami semua. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, dan salam damai untuk kita semua. Semoga Allah selalu memberikan keberkahannya kepada kita semua yang hadir di sini. Saudara-saudara sekalian, hari ini, saya ingin berbagi cara membuat hati dan pikiran menjadi tenang. Saudaraku, hati dan pikiran kita kadang seperti jalanan yang macet. Semua serba sibuk, penuh, dan sumpah. Apa obatnya? Ya, kita perlu berhenti sebentar, dong. Lalu, ingat Allah, tarik napas panjang, dan biarkan segala sesuatu berjalan dengan tenang. Ada pepatah yang saya dengar, nih, dari seorang tua yang pernah ngopi bareng dulu, di Yogyakarta. Katanya, kalau kamu marah, maka, hitunglah sampai 10. Kalau masih marah, hitung lagi. Kalau tetap marah, ya udah, berhenti menghitung dan tidur aja, mungkin kamu kurang istirahat. Allah berfirman, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Jadi, mari kita perbanyak zikir, bersyukur, dan bersabar. Kalau masih stres, mungkin perlu juga dicoba minum teh hangat dulu, kemudian lanjut zikir. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku semua. Saya tanya, nih, bagaimana cara kita mencari ketenangan hati? Ada yang tahu jawabannya. Ada yang bilang, ketenangan itu didapat dari uang. Benarkah demikian? Coba kita lihat. Di zaman sekarang, berapa banyak orang yang hartanya berlimpah, tapi mereka merasakan hatinya gelisah. Punya rumah besar, mobil mewah, uang berlimpah, bahkan ada yang bilang, uangnya gak ada serinya, tuh. Tapi apa, saudaraku, tidurnya nggak nyenyak, pikirannya terus resah. Kenapa begitu? Karena ketenangan itu tidak bisa dibeli dengan materi. Tidak bisa, sobat enjih. Kita bisa lihat kabar berita yang tersebar saat ini, sekarang ini, banyak orang berebut kekuasaan, saling serang di media sosial, terjadi kekacauan di sana-sini. Ini karena hati mereka jauh dari Allah. Semua sibuk mencari dunia, mereka lupa kalau dunia ini sementara. Hasilnya, kekacauan di luar, kekacauan di dalam diri juga. Akhirnya apa? Ya, gelisah terus. Lihatlah saat ini. Orang suka menyebarkan berita palsu atau fitnah di media sosial. Hanya demi ketenaran, biar viral, gitu. Apa mereka tenang hidupnya? Tidak. Saya rasa, tidak. Mereka takut, cemas, dan penuh was-was. Mereka mungkin punya uang, tapi mereka tidak punya ketenangan hati. Jadi, saudara-saudara sekalian, ketenangan hati itu datangnya dari iman, dari yakin bahwa segala sesuatu ada dalam kendali Allah. Kalau kita berserah diri kepada Allah, menerima apa yang kita miliki dengan rasa syukur, insya Allah deh, hati kita akan lebih damai. Apa yang terjadi di luar, biarlah terjadi. Yang penting, di dalam hati kita tetap ada ketenangan. Kalau ada yang masih merasa gelisah, mungkin kurang zikir, atau kurang jalan-jalan ke masjid. Kadang jalan-jalan sambil zikir bisa menenangkan hati, daripada jalan-jalan di mall tapi habis uang. Saudara-saudara, apalagi masa-masa sekarang ini, kan masa-masa pilkada. Apa yang kita lihat, banyak orang yang mungkin tadinya biasa saja, tiba-tiba berubah saat mengejar jabatan. Ada yang rela menghalalkan segala cara untuk menang. Saling menjatuhkan, saling fitnah, bahkan ada yang sampai menggunakan uang untuk membeli suara. Semua demi kekuasaan, demi jabatan yang sebenarnya cuma sementara. Ini tandanya, bahwa iman mereka cetek, tipis sekali. Hati yang tidak dekat dengan Allah akan mudah tergelincir oleh silapnya dunia. Mereka lupa bahwa jabatan itu hanyalah amanah. Mereka berpikir bahwa dengan memiliki jabatan, semua masalah selesai, padahal sebaliknya, hati mereka malah semakin jauh dari ketenangan. Sungguh, ini adalah salah satu bentuk kelalaian yang paling besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengingatkan kita bahwa cinta dunia adalah sumber segala kesalahan dan kehilafan. Apa yang mereka kejar? Sebatas jabatan 5 tahun, sebatas kekuasaan dunia yang fana. Padahal, jabatan dan kekuasaan itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Mereka pikir dengan menang pilkada mereka akan beruntung. Tidak,
Kalau cara yang mereka gunakan salah, mereka hanya menambah beban dosa. Lihat apa yang terjadi sekarang. Berapa banyak orang yang dulunya dipandang baik, setelah mendapat jabatan malah tersandung masalah korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, atau akhirnya dijerat oleh hukum dan masuk penjara. Mereka pikir mereka bisa menghindar, tapi Allah Maha melihat. Kalau hati kita jauh dari iman, apapun yang kita dapatkan dari dunia ini, tak akan pernah cukup dan tak akan pernah membawa kebahagiaan. Mereka yang imannya kuat, tidak akan pernah tergoda. Karena mereka tahu, jabatan bukanlah tujuan, melainkan alat untuk berbuat kebaikan. Kalau kita lupa ini, yang ada hanyalah kekacauan dan permusuhan. Inilah akibatnya kalau iman kita cetek. Saudara-saudara, ingatlah bahwa dunia ini fana. Jabatan hanya sementara. Jangan tertipu oleh silapnya dunia. Yang kekal adalah iman dan amal kita. Mari kita perkuat iman, agar kita tidak mudah tergelincir oleh godaan dunia, apalagi di saat-saat seperti pilkada ini. Jangan sampai kita tergoda untuk menghalalkan segala cara, jika untuk sesuatu yang sebenarnya tidak akan membawa ketenangan, dan kebahagiaan yang hakiki. Jangan-jangan kalau mereka kalah pilkada nanti, baru sadar. Yang dicari kok cuma capek dan dosa. Jikapun mereka menang, sebenarnya apa yang mereka cari? Uang, kan? Kalau mereka jujur kepada diri sendiri, bukan soal pelayanan kepada rakyat yang jadi tujuan utama, tapi kekuasaan dan uang. Padahal, apa gunanya uang dan kekuasaan kalau hati tidak tenang? Kekayaan yang dicari dengan cara yang salah, hanya akan mendatangkan masalah. Bukannya berkah, malah jadi sumber bencana. Ingat kembali bahwa, jabatan itu bukan sekadar soal duduk di kursi empuk dan dapat fasilitas. Jabatan adalah amanah yang berat, apalagi sebagai kepala daerah. Tanggung jawabnya besar sekali. Dia bukan hanya memimpin kota atau kabupaten, tapi memimpin hati dan hidup banyak orang. Kalau pemimpin salah arah, seluruh rakyat bisa menderita. Oleh karena itu, harapan saya, semoga yang terpilih nanti bisa benar-benar amanah. Jangan hanya janji-janji di awal, tapi ketika sudah terpilih lupa kepada rakyat. Saya berdoa, siapapun nanti yang jadi pemimpin, semoga dia bisa bekerja dengan hati nurani, bukan hanya untuk memperkaya diri sendiri. Seorang pemimpin yang baik harus ingat bahwa, jabatan itu titipan dari Allah. Jabatan bukan warisan, dan bukan untuk selamanya. Kalau hari ini mereka mendapat amanah, besok mereka harus siap mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Maka, gunakanlah jabatan itu untuk menabung amal ibadah, dengan memperhatikan rakyatnya, memajukan daerahnya, dan membuat perubahan yang nyata. Jangan hanya memikirkan proyek besar saja, tapi juga pikirkan mereka yang hidupnya masih sulit, untuk makan hari ini saja, bingung. Jangan ya dek, jangan. Jangan hanya membangun gedung-gedung tinggi, tapi bangunlah juga akhlak dan moral masyarakatnya. Ini baru namanya pemimpin yang peduli dan memperhatikan rakyat. Mudah-mudahan, Allah memberikan kepada kita, pemimpin yang amanah, yang memikirkan rakyat, bukan hanya dirinya sendiri. Dan untuk kita semua, yang hadir di dalam majelis ini, semoga Allah senantiasa melindungi hati kita, dari cinta dunia yang berlebihan, serta menjauhkan kita dari godaan, untuk menghalalkan segala cara demi sesuatu yang fana. Kalau nanti ada yang terpilih dan lupa pada janjinya, mungkin perlu diingatkan lagi dengan zikir. Jangan dikit-dikit demo ya, jangan ya dek ya, jangan. Kadang-kadang, janji politik bisa hilang, tapi janji pada Allah tak pernah bisa dilupakan. Ingatlah, wahai para pemimpin, saudara telah disumpah di atas kitab suci. Saudara-saudara, kita tidak boleh hanya berharap pada pemimpin, tetapi kita sendiri sebagai rakyat, juga harus ikut mendoakan dan mengingatkan mereka. Tugas seorang pemimpin itu berat sekali, dan kalau mereka tidak punya dasar iman yang kuat, bisa mudah tergoda oleh kekuasaan. Karenanya, kita sebagai rakyat juga punya kewajiban untuk mendukung mereka dengan doa dan pengawasan. Walah, kenapa kita malah membahas pilkada? Iya, baik kita kembali pada pokok bahasan kita, yaitu tentang ketenangan hati dan pikiran. Maaf, jadi melebar kemana-mana, nih. Ada beberapa amalan yang diajarkan dalam Islam, hal ini yang dicontohkan oleh Rasulullah, saudaraku. Agar hati dan pikiran kita menjadi tenang. Yang pertama, kerjakan sholat. Rasulullah bersabda, bahwa sholat adalah cara untuk mendekatkan diri kepada Allah dan menenangkan hati. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillahi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub.
Ketahuilah bahwa dengan mengingat Allah, hati menjadi tenang. Surah Ar-Rod ayat 28. Yang kedua, perbanyak membaca Al-Quran dan berzikir. Seperti membaca, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, juga, La ilaha illallah. Yang ketiga, berserah diri atau tawakal. Salah satu doa yang diajarkan Rasulullah untuk ketenangan hati. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Artinya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Yang keempat, biasakan lidah kita selalu basah dengan bacaan istighfar. Karena sebagai manusia itu, kita tidak akan pernah luput dari kesalahan dan dosa, percayalah itu. Yang terakhir, kelima, dengan memperbanyak bersyukur atas segala nikmat. Barang siapa tidak bersyukur kepada yang sedikit, ia juga tidak akan bisa bersyukur kepada yang banyak. Nah, begitulah sobat, untuk mendapatkan ketenangan batin, hati dan pikiran, sobat bisa mempraktekkan amalan ini. Doa memohon keselamatan, rezeki, dan rahmat serta ampunan. Allahumma inna nas'aluka salamatan fidin, wa afiatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barokatan fi rizki, wa taubatan qoblal maut, wa rahmatan indal maut, wa magfiratan ba'dal maut. Hawin alaina fi sakaratil maut, wa najata minanari, wal afwa indal hisab. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau akan keselamatan agama, kesehatan badan, tambahnya pengetahuan, berkahnya rezeki, mendapatkan taubat sebelum mati, mendapat rahmat ketika mati, mendapat ampunan sesudah mati. Dan ringankanlah kiranya dalam sakaratul maut, dan selamatkanlah kiranya dari siksaan neraka, dan berikanlah kami ampunan pada hari hisab. Wabillahi taufik wal hidayah. Shallallahu ala Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.